Selamat malam, kembali lagi dengan saya Siska Apusia di kunjungan saya. Kali ini saya berkunjung ke rumahnya seorang seniman anak-anak muda nih, anak milenial, Mas Agan Harahap. Halo Mas Agan. Apa kabar Mas? Begitulah panas. Jadi terima kasih Mas sudah mau bersedia ngobrol-ngobrol sama-sama. di kunjungan saya. Nah, sebelumnya Mas Agan dari mana sih asli daerahnya? Bapakku Batak, ibuku Ambon. Lahir Jakarta, kuliah di Bandung, sekarang di Jogja. Aslinya mana? Jauh banget ya. Tapi awalnya di Jakarta dulu kan? Jakarta. Lahir dulu. besar di Jakarta, terus kuliah di Bandung, terus balik lagi ke Jakarta, bekerja sebagai fotografer di sebuah majalah musik, terus sekarang ke Jogja. Tapi emang kuliahnya emang jurusan fotografi kah? Tidak, jurusan desain grafis. Oke. Desain grafis di Sekolah Tinggi Desain Indonesia Bandung. Nah, kenapa tiba-tiba memilih manipulasi foto ini? Karena di mata kuliah DKV itu ada pelajaran fotografi. Oke. Dan saya nggak suka fotografi. Karena pertama, anak-anak fotografi itu adalah songong-songong. Oke. Dan mau nggak mau dulu yang kayak kita harus minjem ke mereka kameranya, karena kita nggak punya kamera. Bahkan film aja patungan gitu kan. Film isi 36, patungan berapa orang, misalnya bagi 4, tuh berapa? 36 bagi 4. Masing-masing 9 kali jepret gitu. Nah ya kayak gitu. Jadi yang kayak, dan jepretan kan, aku nggak ngerti ini apa sih diafragma speed, what the fuck gitu, nggak ngerti gitu. Jadi akhirnya ya, mau nggak mau, bagaimana caranya supaya bisa lulus mata pelajaran fotografi adalah dengan menipu. Oke. Jadi minjem karya teman-teman, kan dari misalnya 9 foto, motretnya 1, tapi 9 kali nyoba kan. Yang diambil cuma 1 yang terbaik. Nah yang 8 ini mau dimanain? Nah aku pinjem, aku minta. Buat aku lah, edit, kasih ya lulus, kayak gitu-gitu loh. Berarti memulainya dengan itu. Iya, karena emang apa ya, darurat. Mau nggak mau ya harus keadaan, iya. Nah, akhirnya kan lewat memanipulasi itu belum menjadi hobi. Masih karena itu pada keadaan waktu itu. Iya, tuntutan. Nah, terus keadaan apa yang akhirnya membuat itu menjadi kesukaan atau hobi, atau ada orang yang tiba-tiba bilang, wah ini bagus nih, aku boleh minta tolong nggak? Akhirnya nggak ke situ, tapi lebih kayak apa ya? Di dunia pekerjaan juga begitu. Aku tuh emang nggak bisa motret, tapi aku keterima jadi fotografer. Gimana tuh? Benar. Jadi karena aku sering dulu ada website DeviantArt, fotografer.net, aku tuh sering upload di situ. Padahal aku nggak bisa motret gitu. Kamera aku cuma pakai kamera pocket PowerShot G5 gitu. Jadul banget. Ya itu aja aku oprek upload supaya orang kira, wah jago banget sih Agan motret. Padahal enggak gitu. Nah, majalah musik buka lamaran sebagai fotografer. Aku iseng, cilakanya aku keterima. Padahal nggak bisa motret. Terus Apa? saat terima kerjanya gimana tuh? Ya nipu lagi. Jadi kan ada apa? Diwawancara dulu dong. Lihat portfolio. Ya aku pinjem dong portfolio. Aku nggak ada portfolio kan. Ya. Pinjem temanku yang fotografer benar, pinjem portfolio dong. Presentasi. Ini kok motret? Iya. Gimana bisa jelasin nggak? Oh, lighting dari sini. Keterima. Cilaka. Habis itu hari pertama kerja kita harus motret. Mas ini nyalain lampunya gimana ya? Nggak ngerti. Terus yang kayak ini apa sih speed? Jadi yang cuman dulu setauku ya ke kiri terang, ke kanan gelap gitu doang. Jadi nggak tahu speed diafragma tuh. Jadi yang kayak akhirnya modenya auto semua. Jadi habis motret, terus misalnya kan majalah musik kayak musisi atau apa. Masa kan boleh lihat hasil fotonya nggak? Oh nggak boleh, rahasia perusahaan karena nggak pede. Nah habis dari situ masuk komputer, edit, baru akhirnya dicetak di majalah. Oke, berarti saat kerja. Jadi belajar fotografi benar-benar ketika jadi fotografer. Saat kerja itu. Nah. Kalau nggak belajar. Enggak. Tapi sekarang udah menyukai fotografi dong. Enggak juga. Tapi ilmu-ilmunya udah. Udah. Oke. Semoga. Nih aku sampai punya catatan loh, saking banyaknya.
Kalau untuk manipulasi foto ini, aplikasi apa yang kepake waktu itu pertama Microsoft kali? Word? Enggak lah. Ngetik dong ya. Tentu Photoshop. Nggak ada yang lain. Software Itu lain aja. cuma Photoshop, ya. Berarti untuk orang yang lain sebenarnya bisa ya ikut belajar yang beginian. Ya terserah. Ya aku cuma bisa Photoshop. Excel aja kadang-kadang bikin tabel-tabel aku masukin Photoshop dulu. Masukin ke Photoshop dulu. Iya, capture apa terus yang kayak ngedit di Photoshop gitu. Jadi file Excel tuh pasti nggak ada, pasti JPEG semua. Walah. Kalau satu karya berapa lama sih prosesnya bikin? Tergantung. Ada yang berminggu-minggu nih lagi ngerjain satu, seminggu juga belum kelar. Ada yang bahkan yang kayak 10 menit gitu udah selesai. Bisa selesai. Tergantung. Nah, Tergantung keadaan dan moodnya pada itu. asli. Yoi. Itu Mas Agan membuat karya itu ngelihat isu-isu saat ini juga, misalnya pada saat itu juga, atau gimana sih? Ya, sekarang sih bodo amat ya. Tapi kalau dulu ya memang begitu. Misalnya kayak waktu itu datang dari timeline Facebook, orang Twitter juga. Apa sih trending topik, apa sih hari ini gitu. Coba kalau sekarang ya nggak menarik lagi kalau ngelihat kayak gitu, bosan gitu kan. Tiba-tiba yang trending Twitternya apa? VCS Trusted gitu, apaan sih? Tiba-tiba yang responnya gimana? Iya. Nah kan dulu saat karya Mas Agan itu muncul, ada respon-respon nggak dari orang-orang yang, ih apaan sih ini foto ngedit, foto ini lebih kayak kontranya? Macam-macam, karena dulu karyaku itu pengennya apa ya? Kan kita banyak orang bukan banyak orang ya. Idealnya adalah fotografi adalah representasi dari realitas gitu. Kalau kita tahu dulu no pics sama dengan hoax gitu kan. Yeah. Sekarang gimana caranya? Kalau aku tuh pengen balikan paradigma itu. Masa hoax? Ini fotonya kok. Nah, padahal fotonya bohong. Nah, kayak gitu-gitu loh. Jadi bagaimana caranya ngedit itu tidak apa ya? Kelihatan sangat realis gitu, bukan surreal tapi sangat realis gitu. Jadi sekali orang lihat itu percaya gitu. Ada nih yang nitip pesan sama aku. Pertanyaannya, padahal soal pandangan soal peran seni di tengah era hoax, karya-karyanya kan sering memparodikan hoax. Nah, gimana Mas Agan melihat Gak gimana-gimana. Biasa aja. Maksudnya peran seni nggak ada. Seni tidak harus mengambil peranan di situ. Cuman apa yang saya lakukan adalah malah makin mengacauin sebetulnya. Malah bikin seru-serunya aja ya. Seru-seru ya. Jadi akhirnya yang kayak memang tidak ya mungkin ada ya perannya, cuma saya nggak bisa menjabarkan. Mungkin menjabarkan itu sama kurator atau apapun itu. Tapi saya berapa kali presentasi atau apa gitu, ya nggak usah langsung percaya apa yang lo lihat di gadget lo gitu, belum tentu benar gitu loh. Realitanya begitu ya. Nah, iya lah. Iya. Jadi nggak bisa langsung percaya, padahal itu belum tentu juga. Ya, ibuku aja di Jakarta, Bang ini virus corona hati-hati lo, kamu harus gini, coba bisa nggak apa tiap pagi itu air mendidih terus uapnya kamu hirup, apa sih gitu. Ini tulisan menurut dokter siapa? Alah. Malah nggak bingung juga kita mana yang benar. Iya, padahal kan itu yang terjadi sebetulnya. Itu yang terjadi. Also terjadi di grup keluarga. Kita tahu kakek kita, nenek kita adalah orang yang sangat baik, taat beribadah. Tapi kan kayak gitu yang kayak ketika dia nyebarin apa iya gitu. Cilaka. Malah jadi guyonan ya Mas ya. Kalau di objek-objek foto yang sering dan atau suka banget Mas Agan ambil itu yang kayak gimana? Atau suka lebih tertariknya mana? Ada. Atau bebas aja? Bebas aja. Ya pasti portrait ya, pasti orang atau apa. Jadi memang dibuat nggak mungkin, tapi ada fotonya kayak gitu loh. Tapi sejujurnya ya aku udah setahun ini udah males bikin itu, capek. Abis gitu-gitu doang. Jadi sekarang ngarah kemana nih? Nggak ada, ngawur aja. Banyak banget sekarang lebih ke video-video yang guyon-guyon juga. Nah iya, lebih kayak gitu. Oke. Kalau karya pertama Mas Agan yang ditawarkan orang atau dibeli orang dulu pertama kali tahun berapa sih? Atau Mas Agan naruh harganya berapa sih? Penasaran deh aku. Selain dibeli orang tuh pertama kali aku tahun 2010. 2010, apa itu? Yang mana? Serinya namanya Safari. Safari itu pameran tunggalku pertama. 2009 itu pameran tunggal pertama di Jogja di MES 56. Tapi waktu itu aku masih di Jakarta. Jadi aku ke Jogja khusus buat pameran tunggal itu doang. Ya akhirnya ya habis pameran tunggal itu kacau balau semua. Aku baru tahu ternyata nyetak dengan kertas foto yang
mantap itu harganya mahal ya. Oh ternyata frame mahal ya. Jadi pemeran tunggal bangkrut. Jadi Nggak dapat apa-apaan. Ikhlasin aja. jadi malah mikir, wah dari manipulasi segampang ini ternyata pas mau pameran lebih gede lagi biayanya. Nggak gampang, kata saya manipulasi itu gampang. Hati-hati. Kirain foto ngedit aja gitu loh. Enggak bisa gitu. Kalau emang edit gampang ya udah, tapi kan kita harus punya apa ya? Ada pemikiran di balik itu. Kenapa kamu mengedit ini? Kenapa nggak aslinya aja? Akhirnya kan daya tawarnya beda. Mana lebih yang powerful? Yang asli apa yang manipulasi? Nah itu. Iya. Kalau orang suka bedain misalnya, wah kalau ngedit-ngedit foto aja, bedakan foto asli sama manipulasi itu Mas Agan punya pandangan nggak? Gimana cara nggak ada. bisa dibedain? Iya, apalagi ke depan ketika software udah makin maju. Kayak tadi aja aku udah bisa bikin gitu yang kayak video orang nyanyi gitu. Iya, itu walaupun masih kasar ya. Mungkin tahun depan akan ada lagi software yang lebih halus lagi dan itu bukan foto, udah video gitu yang kayak pasti nggak akan tahu lagi mana yang benar mana yang enggak gitu. Apa ada nggak keresahan? Itu lebih ke keresahan Mas Aku Agan? nggak pernah resah. Senang-senang aja ya? Senang-senang. Atau goalsnya ketika mengupload foto-foto begitu sebenarnya maunya apa tujuannya? Ya selain senang-senang pasti ada lah. Mencerdaskan bangsa dong. Mencerdaskan bangsa lewat karya-karya yang tidak betul. Atau lebih ke akhirnya memang mengingatkan begitu. ya? Akhirnya memang begitu kan. Tidak semua foto bisa langsung diterima. Ini benar nggak nih? Apa jangan-jangan palsu? Akhirnya ketika kita nggak bisa membedakan itu ya itu ketika kamu nggak bisa bedain mana asli mana palsu, mana editan mana asli gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Sikap Mas Abu, seberapa pentingnya sih gue sama foto ini? Kenapa gue mesti harus tahu ini asli apa enggak? Kalau nggak ngaruh sama hidup gue, akhirnya akan masyarakat akan begitu nanti. Jadi lebih ke memperingat dan memberitahu juga ke mereka bahwa nggak usah selebay itu juga melihat gambaran. Atau 2 tahun lalu pemikiranku begitu, sok heroik gitu. Tapi sekarang nggak penting, silakan aja. Sudah nggak gitu lagi. Enggak. Apalagi filter foto sekarang udah banyak banget ya, yang harus pakai background ini gampang gitu, kita udah bisa di gurun pasir. Nah itu. Itu bisa ke sana juga kan? Nggak segampang itu ternyata Ci. Kan orang tinggal pilih filter aja kan, yang bikinnya kan ternyata susah. Yang ya bisa, tapi untuk sampai mengejar kualitas serial itu nggak bisa, susah tetap. Nah kalau aku lihat komentar-komentar para followersnya Mas Agan nih, ada foto yang dia komentarin misalnya kayak ada yang foto 4 orang waktu itu, yang Mbak selfie. Foto, ya selfie. Itu ada yang komentarin, wah udah nggak serapi dulu, kelihatan cut-cutnya ini. Emang males gitu. Nah, tapi kalau sebagai orang kayak gua gitu ya memang tiap kali foto itu ya kalau ngejar yang real banget bisa, tapi nanti kacau balau semua. Jadi memang pertanggungjawaban saya adalah ketika saya bikin edit foto itu harus ada satu bolongnya. Supaya bisa ketika tuh nanti heboh, ya ini editan. Bisa ini ya. Kayak gitu. Nah, Mas Agan kan juga sering pameran kan? Dan sudah berapa tahun sih perjalanan Mas Agan nih dari pameran, manipulasi foto ini, dari karya-karya? Pameran pertama tuh 2001. Malah 2001, berarti sudah 20 tahun dong. Apa itu Kak, ingat nggak? Lukis. Drawing, iya. 2001 tuh gue masih drawing gitu, pameran kecil lah di kampus waktu itu di Bandung gitu. Ya udah kayak gitu pameran gitu, terus saya makin kesini ya beres kuliah gitu malah lebih ke fotografi, habis itu manipulasi digital ya. Apa nih karya yang masterpiece selama 20 tahun berkarya ini? Nggak tahu. Nggak ada atau nggak tahu? Nggak tahu ya, sebab kalau karya baru tuh karya baru pasti masterpiece, tapi nggak tahu hitungan masterpiece itu dari mana ya, bukan gue yang menilai mungkin, tapi orang lain gitu yang menilai kali. Mungkin lebih yang berkesan kali ya, ya mungkin semuanya berkesan, tapi ada satu yang mungkin nggak lupa kali. Nggak ada yang dilupakan atau apanya. Menurut Mas Agan sekarang peminat manipulasi foto ini gimana? Meningkat atau biasa-biasa aja, atau dari dulu? Nggak pernah gitu perhatiin juga gitu ya, maksudnya kayak mungkin gue terlalu egois ya, jadi nggak ya akhirnya ada beberapa yang
ikut-ikut ngediai, cuman ya masing-masing punya stylenya sendiri ya. Ada Atau beberapa misalnya yang memang DM, mau belajar dong sama Mas Agan. Ada yang begitu gak? ada beberapa gitu, terus ya. Tapi biasanya nggak kayak gitu sih, formatnya adalah gue diundang kemana untuk ngajar gitu deh. Kayak bagaimana cara motret kamu sama siapa gitu di sebelahnya, kayak gitu buat naikin prestis di mata keluarga aja. Kayak berarti boleh nih nanti foto aku diedit sama Mas Agan ya. Tapi tanganku lagi gini sayangnya. Oke, agak susah. Nggak pura-pura. Wah, agak mahal nih bayarannya. Aduh. Dulu kan pernah gue bikin selfie sama pejabat-pejabat negara gitu loh. Iya. You name it lah, sama semua gitu. Nah, karya itu dipamerin di Ruang Rupa di Jakarta. Tapi kan ya pameran seru-seruan ya. Ketika karyanya retur, balik ke rumah, pajang. Nah, terus bantuku waktu itu baru gitu. Kayak, nih Pak Agan dulunya begini tuh. Kan lumayan prestis gitu loh. Mengangkat sekali ya. Terus orang kampung bantuku tuh langsung, ini Mas Agan ya temannya Pak SBY apa gitu. Padahal itu kan cuman itu. Tanggapan keluarga waktu Mas Agan begitu? Mereka udah pasrah. Lebih ke pasrah ya? Nggak ada kalimat pertama begitu ngapain? Cuman udah pasrah, udah. Karena memang keluargaku ya memang bukan dari latar belakang seni dan mereka juga tidak ngerti, akhirnya memang cuma bisa pasrah, apalagi ibuku gitu. Awal-awal juga langsung pasrah aja. Nah, udah. Nggak nanyain, ngapain. Ya nanyain, tapi pas dijelasin kan nggak paham juga gitu ya. Terus mau gimana? Ya sudahlah, pasrah aja. Yang penting doanya tetap kepada aku supaya aku tetap aman-aman dalam lindungannya gitu. Iya. Cie, agak. Tapi aku kan sekarang kalau dilihat di Instagramnya nih, seorang Agan Harahap ini kan Instagramnya udah centang biru nih, salahnya kan. Nah, kan udah setidaknya udah jadi public figure nih. Kan dilihat orang kan, atau enggak sadar? Bodoh amat. Nah, gimana sih rasanya? Nggak ada, biasa aja. Pernah ya makan juga tetap susah gitu. Pernah disebel-sebelin netizen gitu nggak? Nggak, biasa aja. Ya mungkin karena emang di sini ya, tinggal di Jogja. Nggak. Biasa aja sih. Nggak ada perubahan signifikan gitu. Cuma tanda centangnya aja. Biasa aja gitu. Ya beli angkringan bayar juga. Tapi kenapa pilih jadinya stay di Jogja, Mas? Ya emang udah suka aja ya, karena dulu bisa dalam setahun bisa 6 kali ke sini gitu. Terus yang kayak pas di Jakarta tinggal di apartemen, terus kayak wah ini kalau lama-lama di sini bisa gila sih, akhirnya Jogja aja deh, langsung secepat itu kok. Ngkir gitu, ngobrol sama istri dulu. Ini kalau anak kita lahir, kita gila sih di sini. Jogja yuk, ayo langsung telepon temen. Cariin kontrakan dong. Oke, ada nih pakai studio sini nih. Oke, ya langsung berangkat. Kayak nggak sampai seminggu tuh langsung pindah. Tahun berapa itu berarti pertama kali 2014. Pindah? 2014. 1 Januari 2014. Langsung ya, pas di awal tahun. Tahun baru itu tanggal 31 itu pindahan tuh. Gue datang dari Jakarta bawa 1 truk gitu. Berarti tahun baruannya adalah perjalanan. Iya, langsung. Enggak, tahun baru udah di sini. Oh, tahun barunya udah di sini. Tanggal 1-nya baru menghuni rumah itu. Iya. Secepat itu. Gimana Jogja, Mas, menurut Mas? Ya gitu lah, gimana lagi. Seenak angkringannya. Oke, sekarang Mas Agan lagi sibuk apa nih? Sibuk apa ya? Baru selesai sibuk sih. Karena tanggal 23 tuh aku pemeran tunggal. Jadi di Singapura, terus ya udah baru selesai aja. Terus yang kayak lagi buat press release mau pakai foto yang mana? Ya lebih kayak gitu-gitulah. Jadi udah nggak ini lagi santai. berangkat ke sana atau karyanya? Enggak, karyanya aja. Iya, soalnya karena paspor gua habis juga. belum diperpanjang. Males. Oke, terakhir nih. Ini kayaknya nggak akan dijawab sih sama Mas Agan. Jawab. Nggak, jawabannya kayaknya agak gimana gitu ya. 5 tahun ke depan, Agan akan menjadi... Nggak jadi apa-apa. Nah itu dia, aku udah yakin jawabannya. Tapi ya 5 tahun ke depan, ya? aku pengen berangkatin ibuku naik haji sih. Oke. Tapi ibuku Kristen.
Boleh nih. Bercanda. Nggak apa-apa. Karya apa? Terakhir deh, aku pengen tahu. Kalau sebanyak ini yang sudah banyak jadi objek di karya manipulasinya, ada satu orang nggak atau satu tokoh atau siapa rasanya yang pengen? Nggak ada. Nggak ada. Berarti aku aja kali ya. Iya, ini kayak emang nggak ada target kayak gitu sih, emang jalan apa adanya gitu ya. Ngalir aja. Ya? Kayak gitu. Berarti nggak usah berambisi ya, santai. Santai. Ya, kalau mungkin ada ambisi apa ya, pengen selfie sama Tuhan gitu, tapi gimana? Bisa depan. Ya gimana gitu. Dan nggak mau editan. Tapi tetap aja kalau aku yang upload dikira hoax. Astaga, oke deh, itu aja. Ada pesan terakhirnya nih buat teman-teman yang menyukai manipulasi foto atau lagi belajar tentang edit foto dan manipulasi. Bedanya apa sih Mas? Edit foto dan manipulasi foto itu? Sama aja, ya, dia juga gitu. Tapi bedanya apa? Pasti ada bedanya sedikit. Ya, edit itu belum tentu manipulasi itu pasti edit. Enggak, manipulasi belum tentu edit. Ya manipulasi kan bisa dari angle doang tanpa editan kita bisa memanipulasi misalnya. Ya lo bisa kan dari perspektifnya kita bisa manipulasi gitu loh. Dari jauh orang lagi begini, dia lagi begini, tanganku lagi begini, diambil dari sini seolah dia lagi duduk di atas tanganku, itu bisa tanpa editan. Itu manipulasi. Itu ya manipulasi ya, bisa dikatakan manipulasi. Tapi kalau edit ya, edit juga bisa juga memperbagus kan, membirukan langit yang sudah biru atau menghijaukan rumput yang sudah hijau, memuluskan kulitmu, itu edit gitu ya. Tapi tergantung tujuannya masing-masing gitu. Jadi tapi di manipulasi juga ada edit. Iya. Pasti. Iya dan tidak juga ya, makanya tadi gue bilang kan kayak manipulasi ya nggak selamanya harus edit juga gitu. Oke, terima kasih Mas Agan. Oh sama-sama Mbak. Oke, terima kasih. Selamat mendengarkan obrolan kami ini dan terima kasih karena telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Bye-bye.